Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, perlu kita pahami bahwa siksaan paling ringan di neraka, ya, siksaan paling ringan di neraka itu seseorang dipakaikan 2 sendal dari neraka, kemudian mendidih otaknya, ya, dipakaikan sendal dari neraka, kemudian mendidih otaknya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ahwana ahlan nar azaban man lahu na'lani wa shirakani minan nar yaghli minhuma dima'uhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seseorang yang memakai 2 sendal dari neraka, yang memiliki 2 tali, kemudian otaknya mendidih. Ya, ini siksaan paling ringan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan siksaan paling ringan bagi penduduk neraka adalah diletakkan bara api di bawah telapak kaki seorang hamba, maka mendidih otaknya. Ini siksaan paling ringan bagi penduduk neraka. Bagaimana lagi siksaan yang paling berat? Tentu kita tidak sanggup membayangkannya. Dan 1 hari di neraka, ya, 1 hari di neraka itu ka'alfi sanah. Itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi lamanya 1 hari di neraka itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Ya, bayangkan, seandainya seorang hamba ketika ditimbang pahala dan dosanya, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, masukkan dia ke dalam neraka 1 hari saja dan beri hukuman yang paling ringan. Itu artinya orang ini akan mendidih otaknya selama 1000 tahun. Ya, tentu ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, sesuatu yang sangat mengerikan. Maka kita khawatir di akhirat kelak dosa kita lebih berat daripada pahala kita. Seandainya tadi dosa kita 51%, kemudian pahala kita hanya 49%, ada selisih 2 digit antara pahala dan dosa, tapi di sini dosa lebih banyak. Maka apa yang terjadi? Sepakat para ulama orang ini masuk neraka dulu. Ya, padahal selisihnya hanya 2 digit. Ya, kita akan masuk neraka. Wa iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang siksaan paling ringan di neraka, diletakkan bara api di bawah telapak kaki seorang hamba, mendidih otaknya. Ya, tentu kita tidak menginginkannya. Kita berharap pahala kita lebih banyak daripada dosa kita. Walaupun selisihnya hanya 1 atau 2 digit. Yang seandainya pendapat ulama yang kedua tadi yang dibenarkan, maka kita tidak perlu mampir ke neraka. Kita berharap kita bisa masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanpa diazab, tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Ya, maka inilah, ya, salah satu tujuan kita di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak tabungan pahala kita, agar kelak ketika pahala dan dosa kita ditimbang, kita sangat berharap pahala kita lebih berat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Tayyib. Ini keutamaan bulan Ramadan yang kedua yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Ya, ini bekal yang harus kita pelajari. Harus kita ketahui bahwa bulan Ramadan bulan dilipat gandakannya amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga, ya, bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Ya, bulan dikabulkannya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam beberapa hadis mengatakan bahwa ada beberapa waktu yang mustajab, ya, ada beberapa waktu yang mustajab bagi seorang hamba untuk berdoa. Artinya kalau hamba itu berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan kabulkan. Yang pertama, ya, waktu yang mustajab adalah waktu sahur. Ya, di waktu sahur. Tatkala kita akan makan sahur, maka waktu seperti ini adalah waktu yang mustajab. Yang kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
maka Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Maka pada kesempatan ini saya berpesan kepada para ummahat, pada para ibu-ibu semua, manfaatkanlah ya menit-menit menjelang sahur kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita disibukkan dengan menonton acara televisi. Karena sebagian kaum muslimin ya di negeri kita ini menunggu sahur mereka nonton televisi. Sahur sambil nonton televisi. Selesai sahur mereka nonton televisi. Padahal menjelang sahur atau di waktu sahur ini merupakan waktu yang mustajab. Ya, manakala seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu-waktu yang mustajab yang berikutnya yaitu ya pada saat seorang hamba berpuasa, terutama di bulan Ramadan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu la turaddu da'watahum, ya. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama as-shaim, orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai dia selesai makan sahur, terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, maka kalau dia berpuasa di hari itu, maka ini adalah hari yang mustajab baginya untuk berdoa, ya. Maka manfaatkan pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan, basahi lisan kita dengan kalimat-kalimat doa, ya. Kalimat-kalimat doa, minimal istighfar. Karena istighfar juga merupakan doa, ya. Kita mengucapkan astaghfirullahalazim. Ini doa yang artinya ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu. Ya, astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah aku. Atau rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Ya. Ini bagian dari doa, kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Atau kita bisa meminta apa saja, ya. Kita yang selama ini sering mengeluh, doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa. Bagi siapapun di antara kita hari ini yang mungkin punya penyakit tapi tidak sembuh-sembuh, ya, asam urat yang sering kambuh, kolesterol yang sering naik, tekanan darah yang sering tinggi, ya, apalagi diabetes mungkin yang belum sembuh-sembuh, maka Ramadan ini perbanyak doa kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau yang belum punya jodoh, ingin punya jodoh, di bulan Ramadan ini perbanyak doa kepada Allah, ya, minta jodoh kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pasangan hidup. Atau mungkin ada yang sudah lama menikah belum punya keturunan, belum punya anak, maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Perbanyak doa, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh. Ya, berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini. Atau mungkin ada yang sudah punya anak tetapi nakalnya luar biasa. Ya, menjengkelkan, membuat pusing kepala dan lain sebagainya. Maka bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah merubah akhlak buruk yang ada pada anak-anak kita, ya, agar Allah Ta'ala mensolehkan anak-anak kita. Ini kesempatan bagi kita memperbanyak doa di bulan Ramadan ini. Atau bagi kita yang punya suami yang kasar, suami yang ketus, yang tidak pernah berbicara dengan lembut, dengan baik kepada istrinya, selalu kasar dan lain sebagainya, ini kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah merubah sifat karakter buruk yang ada pada suami kita, ya. Jadi manfaatkan bulan Ramadan ini, ya, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita selama ini, ya. Saya tahu setiap kita punya masalah, punya beban, ya, punya ujian dan cobaan, maka inilah saatnya
bagi kita untuk berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah agar Allah menghilangkan musibah yang menimpa kita hari ini, menghilangkan beban kehidupan yang ada pada kita hari ini, ya. Jangan sampai nanti Ramadan berlalu baru kita mengatakan, saya baru tahu kalau Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Ya, saya menyesal kenapa saya tidak memperbanyak doa di bulan Ramadan, ya. Nah, ini salah satu kerugian bagi orang-orang yang tidak menyiapkan bekal menyambut Ramadan. Mereka tidak tahu kalau Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Maka setelah berlalu Ramadan, mereka baru menyesal, ya. Karena begitu banyak beban, begitu banyak masalah, begitu banyak perkara-perkara yang membuat mereka sering berkeluh kesah, tetapi mereka tidak pernah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa banyak kaum muslimin yang mengeluhkan dengan beban hidup yang berat, hutang di sana sini, tetapi mereka tidak pernah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membayarkan hutang-hutang mereka, agar Allah memudahkan mereka untuk membayar hutang-hutang mereka, ya. Maka ini kesempatan kita. Siapapun di antara kita hari ini yang mungkin memiliki hutang di sana sini, ini kesempatan bagi kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala memudahkan kita untuk membayar hutang-hutang kita. Baik. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya, ya. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Kita ingat, sejak kita baligh, usia berapa kita baligh? Ada yang mungkin usia 10 tahun dia sudah baligh. Ada yang 12 tahun dia baru baligh. Nah, sejak kita baligh, ya, maka apapun yang keluar dari lisan kita, apapun yang diucapkan oleh lisan kita, maka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari ini masih ada catatannya. Apapun yang didengar oleh telinga kita, apapun yang dilihat oleh mata kita, sejak kita baligh itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan catatannya masih ada sampai hari ini. Bayangkan. Jadi dosa yang kita lakukan sejak kita berusia 12 tahun atau mungkin 10 tahun sampai hari ini masih ada catatannya. Dan kita belum tahu dosa mana yang sudah diampuni oleh Allah dan dosa mana yang belum, ya. Maka ini kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala mengampuni dosa-dosa kita, ya. Karena di akhirat nanti kita akan diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang mencatat dari perkara yang besar sampai perkara yang kecil. Sehingga hari itu ketika seorang hamba diberi sebuah kitab, dia mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini? Kata mereka. Ya, kitab apa ini yang mencatat semua perkara yang besar dan semua perkara yang kecil? Artinya perbuatan yang besar yang mereka lakukan ketika di dunia dicatat oleh Allah, begitu juga perkara-perkara yang kecil yang mereka lakukan di dunia, baik atau buruk, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ini kesempatan bagi kita. 1 bulan Ramadan yang akan datang kita berharap Allah taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya, maka kita harus punya target. Kita harus punya target. Target kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, target kita adalah di tanggal 1 Syawal Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Jadi ini target kita, harus punya target kita. 1 bulan Ramadan ini Allah akan membersihkan dosa-dosa kita. Ya. Kenapa? Karena kalau sampai 1 Syawal dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita bukan hanya merugi karena dosa-dosa kita belum diampuni, tetapi kita juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang dosanya belum diampuni hingga berakhirnya Ramadan,
dia bukan hanya merugi, tetapi dia juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, satu hari Rasulullah pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, amin 3 kali. Ya, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali?" Ya. Rasulullah mengatakan, "Baru saja Jibril memberitahukan kepadaku, ya, Allah melaknat seseorang yang melewati Ramadan tetapi dosanya belum diampuni." Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Ya, semoga Allah melaknatnya. Ya. Orang yang masuk Ramadan, selesai Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, ya, maka dia dilaknat. Ya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya kenapa? Pertanyaannya, kenapa Allah melaknat orang-orang yang ketika masuk 1 Syawal tapi dosanya belum diampuni? Jawabannya adalah berarti orang ini, satu, mungkin dia tidak melakukan apa-apa di bulan Ramadan. Ya. Dia tidak melakukan ibadah apapun di bulan Ramadan. Dia tidak puasa, dia tidak sholat, tarawih, dan lain sebagainya. Sehingga dosanya belum diampuni oleh Allah. Atau yang kedua, boleh jadi dia berpuasa. Dia sholat tarawih. Tetapi puasanya hanya lapar dan haus saja. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Tapi tentu kita tidak ingin Ramadan besok, ya, kita tidak ingin Ramadan besok kita tidak mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan, ya, atau dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Tayyib. Lihat. Berarti agar dosa kita diampuni oleh Allah, ya, syaratnya ada 3. Yang pertama, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasanya harus karena iman. Dan yang ketiga, puasanya harus ihtisaban, mengharapkan pahala. Kalau 3 ini bisa kita lakukan di bulan Ramadan besok, maka insyaallah ta'ala di 1 Syawal dosa-dosa yang kita lakukan sejak kita usia 12 tahun, sejak balik sampai hari ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi penuhi syaratnya. Pertama, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, imanan. Puasanya harus karena iman. Puasa karena iman itu seperti apa? Puasa karena iman itu yaitu seseorang ketika dia berpuasa, dia meyakini bahwa puasa ini adalah perintah Allah. Puasa ini adalah kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada dirinya. Dan dirinya sebagai seorang muslim wajib taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syaratnya. Jadi puasanya harus ikhlas karena Allah. Ya, puasanya harus ikhlas karena Allah. Jadi kalau ada orang ditanya, "Ibu puasa hari ini?" Dia katakan puasa. "Kenapa ibu puasa?" "Saya kalau enggak puasa malu sama anak-anak, malu sama menantu, malu sama cucu." Maka ini puasanya bukan karena iman. Ya. Ini puasanya bukan karena iman. Ini puasanya tidak memenuhi syarat. Ya. Atau mereka ditanya oleh suaminya, "Mama besok puasa?" "Puasa dong, Pak. Tumben puasa bulan ini. Tahun lalu Mama enggak pernah puasa." "Iya dong, Pak. Kan mertua hari ini ada di rumah. Malu dong. Kalau ada mertua, saya enggak sahur, enggak puasa." Nah, maka ini puasanya bukan karena iman, tapi puasanya karena mertua, ya.
Atau ada orang yang berpuasa terpaksa karena warung pada tutup. Warung Tegal tutup, warung Padang pada tutup, ya. Mau nggak mau dia harus puasa. Ditanya sama temannya, kenapa antum puasa? Biasanya nggak pernah puasa. Dia bilang, saya nggak puasa sama aja. Lapar-lapar juga. Mau ke warung, warung tutup. Mau merokok, malu. Ya, maka ya sudahlah, daripada nggak puasa, lapar juga, lebih baik saya puasa. Maka ini puasanya belum karena iman. Ya, puasanya hanya karena kondisi keadaan. Maka Ramadan ini harus kita rubah. Kalau kita ditanya sama anak kita, "Mama, kenapa kita harus puasa?" Maka kita jawab dengan benar bahwa puasa itu adalah perintah Allah dan kita wajib mentaati perintah Allah. Ya, ini baru puasanya karena iman, ya. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah ihtisaban, ya. Orang yang berpuasa harus mengharapkan pahala. Ya. Tidak bisa dia katakan, saya terserah mau ada pahalanya atau tidak, yang penting saya puasa. Ya. Ya, maka orang seperti ini tidak memenuhi syarat. Ya. Puasanya tidak punya nilai. Ya, maka dia harus berpuasa berniat mengharapkan pahala. Maka ciri-cirinya orang yang mengharapkan pahala, dia akan menjaga puasanya dari perkara-perkara yang bisa merusak pahalanya. Ya, dia akan menjaga puasanya dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasanya. Nah, ini harus kita ketahui. Ya, kita harus tahu dari sekarang apa saja yang bisa menghapus pahala puasa kita. Perbuatan apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Ya. Baik, yang pertama, perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa kita adalah qauluz zur, ucapan dusta. Ya. Siapapun yang berpuasa kemudian dia berdusta, maka pahala puasanya akan berkurang. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kata Rasulullah, tidak meninggalkan perbuatan bohong, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh dengan puasanya, ya. Maka Ramadan besok jaga lisan kita, jangan sampai berbohong, berdusta, ya, karena itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Baik. Kemudian perkara kedua yang bisa mengurangi pahala puasa kita adalah ghibah. Ya, ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut sesuatu yang buruk, aib yang ada pada saudaramu, yang kalau dia tahu pasti dia marah, ya. Ini ghibah. Maka dilarang kita membicarakan aib saudara kita, ngomongin keburukan teman-teman kita. Ya, kalau ini kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahala kita akan hilang puasanya, ya, akan hilang pahalanya. Puasa kita akan hilang pahalanya. Baik. Yang berikutnya yang bisa menghilangkan pahala puasa kita adalah rafas. Ya, rafas itu kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, kata-kata yang membangkitkan syahwat. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang kalau berbicara, kalau ngobrol 5 menit omongannya masih benar. 5 menit bicaranya masih bermanfaat. Tapi di menit ke-6 biasanya sudah mulai ngelantur, ya. Ngomongin yang jorok, ngomongin yang ngeres dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita lakukan di bulan Ramadan, maka puasa kita terancam berkurang atau hilang pahalanya. Baik, yang berikutnya, ya, yang bisa mengurangi pahala puasa kita adalah lagwu. Ya, apa itu lagwu? Lagwu itu ucapan atau perbuatan yang sia-sia. Ya, ucapan atau perbuatan yang sia-sia. Di bulan Ramadan ketika puasa, banyak di antara kita yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Chattingan, ya,
kemudian Facebookan, nonton TV, hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Nah, kalau hal-hal yang bermanfaat, silahkan nonton TV yang acaranya bermanfaat. Dalam artian manfaat untuk akhirat kita, ya. Manfaat untuk akhirat kita, menambah pahala kita, menambah ilmu kita, silahkan nonton acara televisi. Tapi kalau yang tidak bermanfaat, tinggalkan, ya. Atau Facebookan, chattingan, Twitteran dan lain sebagainya. Kalau bermanfaat silahkan. Tapi kalau tidak bermanfaat, ini termasuk perkara laghu yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Ya. Termasuk hal-hal yang harus kita jaga juga, yaitu kebiasaan kaum muslimin di negeri kita ini. Apa yang mereka sebut dengan tradisi ngabuburit. Ya, ngabuburit. Menjelang berbuka biasanya kita sering keliling-keliling. Nah, ini kalau tidak bermanfaat, ya, kalau tidak bermanfaat, bahkan mungkin mengandung dosa. Tidak sedikit ketika ngabuburit, misalkan yang laki-laki melihat aurat wanita, ya, karena banyak wanita yang terbuka auratnya ketika ngabuburit. Maka ini bukan hanya menghilangkan pahala puasa, tapi juga menambah dosa, ya. Maka Ramadan ini kalau bisa ngabuburitnya di masjid. Ya, kalau bisa ngabuburitnya di masjid. Ikuti kajian, majelis ilmu, ya. Atau mungkin di depan komputernya, ya, mengikuti kajian melalui Zoom dan lain sebagainya. Ya, atau di rumah diganti dengan membaca buku, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa. Nah, ini ngabuburit yang positif. Ngabuburit yang menambah pahala kita. Ya, tapi kalau ngabuburit di jalanan, ngabuburitnya di mall, ini kita khawatir. Ya, puasa kita yang kita jaga dari pagi sampai asar. Kita di rumah saja. Menjaga supaya pahala puasa kita tetap utuh. Tahu-tahu ba'da asar kita keluar sama suami ke mall, ya, atau ke tempat-tempat biasa orang kumpul-kumpul. Di sana terlihat aurat lawan jenis kita, ya. Yang laki-laki berpakaian ketat sambil olahraga, yang wanita terbuka auratnya misalkan, maka rontok pahala kita di sana. Ya, pahala puasa yang kita jaga dari pagi sampai sore, tahu-tahu ba'da asar pahala kita hilang, ya. Baik. Kemudian yang terakhir, yang bisa menghilangkan pahala puasa kita atau mengurangi pahala puasa kita adalah sakok, yaitu teriak-teriak yang tidak bermanfaat, ya, bersuara keras atau mungkin berkelahi, ya, maka ini bisa mengurangi pahala puasa kita, ya. Jadi kalau selama ini kita sering bertengkar dengan suami, selama Ramadan stop bertengkar, stop membentak anak-anak, ya. Jangan hanya karena berbeda selera menu makan sahur, kemudian bertengkar. Berbeda selera menu berbuka, kemudian bertengkar. Ya, karena pertengkaran di bulan Ramadan ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Ya. Kemudian sebagai penutup, ya, saya berpesan kepada kita semua, karena ini adalah bulan dilipat gandakannya amal. Maka dari sekarang kita harus punya planning, ya. Bagaimana caranya agar pahala Ramadan ini menjadi ladang pahala bagi kita. Ya, ladang pahala bagi kita. Selain kita berpuasa, salat malam, membaca Al-Qur'an, berzikir, ya, ada satu amalan yang tidak boleh kita tinggalkan. Satu amalan di bulan Ramadan ini yang tidak boleh kita tinggalkan, ya. Apa itu? Yaitu memberi makan bagi orang-orang yang berbuka puasa. Ya, karena pahalanya luar biasa. Satu orang yang kita beri makan berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya, ya. Maka saya menganjurkan bagi kita yang punya rezeki di bulan Ramadan ini, ya, menjelang Ramadan ini kita harus punya target, punya planning. Ya, saya akan memberikan air mineral ke masjid ini, ke masjid anu, ya. Karena setiap gelas, setiap teguk air mineral yang diminum oleh orang yang berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahalanya. Ya.
setiap satu butir kurma yang dimakan oleh orang yang berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahalanya. Bayangkan ya, kalau kita memberi air mineral saja misalkan, yang isinya mungkin hanya 40-an gelas, satu hari satu dus, harganya hari ini mungkin berapa air mineral yang gelas itu? Ya mungkin 30 ribuan. Ya 30 ribuan satu hari, sebulan hanya 1 juta kurang. Ya, bayangkan satu hari kita akan mendapatkan 40 lebih pahala orang yang berpuasa hanya dengan memberikan 40 gelas air mineral. Ya. Satu bulan 40 kali 30, ya, tinggal kita hitung. Itu baru air mineral. Belum kurmanya, belum kolaknya dan lain sebagainya, ya. Maka manfaatkan bulan Ramadan ini untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan cara memberi makan atau minum bagi orang-orang yang berbuka puasa, ya. Tayyib, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi bekal kita semua, ya, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan, sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan ini sebagai ladang pahala bagi kita dan juga sebagai tempat penghapusan dosa bagi kita, dan juga kita berharap bulan Ramadan ini Allah mengabulkan doa-doa kita yang selama ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu dari saya dan juga dari syaitan. Semoga Allah mengampuni saya dan memberikan hidayah. Dan kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Faisal Abbas yang telah memberikan tausiahnya yang begitu lengkap dan menyentuh. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu yang hadir mau mengajukan pertanyaan bisa mengacungkan tangan dengan menyebutkan nama terlebih dahulu, silahkan. Sementara itu dari ibu-ibu yang mengikuti melalui pengajian online juga sudah masuk beberapa pertanyaan, nanti akan kita bacakan. Dan istimewanya, menariknya pada pengajian kali ini, bagi ibu-ibu yang mengajukan pertanyaan secara online dengan pertanyaan yang terbaik, akan diambil 10 orang akan mendapatkan door prize. Jadi monggo Ibu, sebanyak-banyaknya dikirim pertanyaan kepada kami, nanti akan kami seleksi, dan mudah-mudahan Ibu termasuk yang beruntung. Tapi hanya yang online saja ya Bu, yang di sini tidak dapat. Tapi monggo yang mau bertanya dari sini mungkin ada? Tidak ada, belum, sebentar ya. Belum ada di sini. Kalau begitu saya coba bacakan dulu pertanyaan dari Ibu Hamidah Syahrudin, Departemen Perkeretaapian Jakarta. Pertanyaannya, apa tanda-tanda ibadah puasa seseorang diterima Allah? Apakah surga dan neraka sudah diciptakan Allah saat ini? Bagaimana Pak Ustadz, apakah mau langsung dijawab atau mungkin ditampung dulu? Langsung saja ya. Boleh, silahkan. Baik, langsung. Baik. Apa ciri-ciri kalau ibadah puasa atau ibadah lainnya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ciri-cirinya adalah terjadinya perubahan pada orang yang bersangkutan, ya. Terjadinya perubahan. Misal kemarin sebelum Ramadan orang ini kalau bicara kasar, ya, tidak pernah lembut, ketus kalau bicara. Tapi setelah Ramadan berubah. Ya, dia lebih peka meraba perasaan orang. Sehingga kalau mau berbicara dia hati-hati sekali. Dia takut orang itu tersinggung, ya, dengan ucapannya. Nah, ini ciri-cirinya, ya. Ciri-cirinya. Jadi ada perubahan.
Atau orang yang tadinya bakhil, pelit, begitu selesai Ramadan, dia jadi rajin sedekah. Atau orang yang tadinya tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tidak pernah berbakti, begitu selesai Ramadan, ya, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Atau yang tadinya malas ibadah, malas sholat, nggak pernah puasa Senin Kemis, begitu selesai Ramadan, dia rajin ibadah, rajin sholat, dan juga rajin puasa Senin Kemis, ya. Nah, maka kita bisa menilai nanti, mengukur. Kita yang hari ini, lihat karakter kita, sifat kita. Hari ini kita temperamental, suka marah-marah, ya. Kalau marah-marah nggak terkendali emosinya, marah sama suami, marah sama anak-anak, marah sama pembantu, ya. Tiada hari tanpa marah. Nah, nanti selesai Ramadan lihat masih suka marah-marah atau tidak, ya. Kalau sudah berkurang marahnya, ya, kalau misalkan hari ini marah itu katakanlah setiap hari, tapi nanti selesai Ramadan marahnya hanya seminggu sekali. Nah, berarti ini tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau terjadi seperti itu, pertahankan ibadah kita. Ya, terus mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak ibadah kita supaya sifat kita atau sifat buruk yang ada pada diri kita semakin lama semakin berubah menjadi lebih baik, ya. Maka dalam satu hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau salah satu hikmah puasa yaitu dia akan meredam kemarahan emosional, ya. Ini salah satu hikmah puasa, bahwa puasa itu bisa meredam marah, ya. Orang yang pemarah, emosional, dianjurkan berpuasa, ya, supaya dengan berpuasa ini akan merubah sifatnya yang tadinya emosional menjadi orang yang penyabar, ya. Jadi itu jawabannya. Ciri-ciri ibadah itu diterima adalah akan merubah sifat karakter yang ada pada orang tersebut, ya. Wallahu taala alam. Pertanyaan kedua, apakah surga dan neraka sudah ada? Sudah diciptakan? Ya, sudah diciptakan, ya. Mana buktinya, mana tandanya, ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika satu hari ketika bersama para sahabat, ya, tiba-tiba terdengar suara dentuman, ya. Ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras, ya, suara dentuman keras. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, suara apa itu? Rasulullah mengatakan itu suara batu, ya, suara batu yang dilemparkan ke neraka 1000 tahun yang lalu, ya. Jadi batu yang dilemparkan ke neraka 1000 tahun yang lalu, kata Rasulullah, baru sampai hari ini. Nah, ini menunjukkan atau salah satu bukti neraka dan surga telah ada, ya. Dan dalam riwayat yang lain kita sering mendengar kisah Isra Mi'raj, bagaimana Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril berkeliling, ya, atau mengelilingi neraka dan melihat, ya, penduduk neraka, ya, melihat penduduk neraka di sana, ya. Ini yang bisa ana jawab. Wallahu taala a'lam. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Lisa Mahfud dari Infrastruktur 1 Cirebon. Bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, namun pada kenyataannya masih saja banyak maksiat yang dilakukan oleh beberapa orang. Bagaimana mengenai hal ini, Pak Ustadz? Penjelasannya. Iya. Baik. Ya, setan-setan dibelenggu. Nah, ketika menjelaskan hadis ini, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan yang dibelenggu adalah pembesar-pembesar syaitan, ya, pembesar-pembesar syaitan. Karena syaitan itu bertingkat-tingkat kedudukannya, ya, bertingkat-tingkat kedudukannya. Seperti kita di dunia ini, ada yang menjadi pimpinan, ada yang menjadi bawahan. Nah, sebagian ulama mengatakan yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang pembesar-pembesarnya. Adapun yang anak buahnya atau yang kecil-kecilnya ini tidak dibelenggu, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya, yang mengatakan bahwa setan dibelenggu sehingga dia sulit menggoda manusia, tetapi dia masih bisa menggoda, ya. Dia dibelenggu, tetapi bukan berarti dia tidak bisa digoda, ya. Seperti kita misalkan kalau ada orang yang diborgol kakinya, bukan berarti dia tidak bisa jalan.
Dia bisa jalan tetapi terbatas, tidak sebebas ketika dia tidak diborgol. Nah, begitu juga syaitan, ketika dia dibelenggu dia bisa masih menggoda, ya, hanya saja tidak leluasa seperti sebelum Ramadan, ya. Nah, itu. Kemudian ditambahkan lagi oleh para ulama, kenapa di bulan Ramadan masih banyak pelaku maksiat, sementara syaitan katanya dibelenggu, ya. Jangan lupa bahwa di dalam diri kita ada namanya syahwat, ya. Ada syahwat, ada dorongan untuk melakukan keburukan, ya. Ada dorongan untuk melakukan keburukan. Bahkan ada ulama yang berpendapat ketika seseorang berbuat maksiat di luar Ramadan, maka maksiat itu boleh jadi disebabkan karena syahwatnya, karena hawa nafsunya yang ditunggangi oleh syaitan, ya, karena syahwatnya yang ditunggangi oleh syaitan. Jadi dia punya syahwat, punya dorongan untuk bermaksiat, kemudian ditunggangi oleh syaitan sehingga dorongan untuk melakukan maksiat ini semakin besar. Ya, dorongan maksiat ini semakin besar karena ditunggangi oleh syaitan. Di bulan Ramadan, syahwatnya masih ada yang mendorong dia untuk melakukan maksiat, hanya saja tidak ditunggangi oleh syaitan, ya, karena syaitannya dibelenggu, dikerangkeng. Maka ulama mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan, jika ada seseorang yang bermaksiat, melakukan dosa di bulan Ramadan, itulah karakter aslinya, ya. Karakter aslinya. Artinya kalau ada orang yang minum khamar misalkan atau konsumsi narkoba di bulan Ramadan, itulah sifat aslinya. Artinya tanpa ditunggangi oleh syaitan, tanpa digoda oleh syaitan, dia bermaksiat, ya. Bermaksiat karena dorongan hawa nafsunya, ya. Nah, ini beberapa penjelasan para ulama tentang dibelenggunya para syayatin, para syaitan di bulan Ramadan, ya. Nah, di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya apabila masih mempunyai hutang puasa tahun lalu dikarenakan beruntun menyusui dan melahirkan? Dan bagaimana hukumnya untuk wanita yang melahirkan dan menyusui, apakah cukup membayar fidyah saja atau tetap membayar puasa mungkin, ya? Cukup membayar fidyah atau tetap membayar puasa? Terima kasih. Baik. Pertama, bagaimana mereka yang masih punya hutang puasa? Jawabannya, selesaikan sebelum Ramadan datang, ya. Bagi mereka yang punya hutang puasa tahun lalu, berapa hutang puasanya? Misalkan ada 5, maka selesaikan mulai besok berpuasa. Jangan sampai Ramadan datang kemudian kita masih punya hutang puasa, ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan wanita yang menyusui, hamil dan menyusui? Apakah cukup membayar fidyah saja atau fidyah dan puasa, ya? Nah, para ulama mengatakan bahwa yang rojih, yang kuat, wanita yang menyusui, ya, wanita yang menyusui dan hamil, ya, kalau memang dia punya kesempatan untuk berpuasa atau membayar hutang, maka dia bayar hutang puasanya. Misalkan begini, seseorang hamil di usia kehamilan 8 bulan pada saat bulan Ramadan. Kemudian selesai Ramadan, 1 bulan kemudian dia melahirkan. Otomatis kemarin ketika Ramadan dia meninggalkan puasa, ya. Selesai melahirkan, dia tidak menyusui. Misal karena air susunya tidak keluar dan lain sebagainya, ya. Dia tidak menyusui, maka dia harus mengganti puasa Ramadannya, ya. Dia harus mengganti puasa Ramadannya. Tapi kalau dia menyusui anaknya, ya, selesai Ramadan, harus menyusui anaknya misalkan selama 2 tahun, dan itu sudah pasti nanti akan ketemu dengan Ramadan yang berikutnya, maka ini cukup membayar fidyah saja, ya, karena dia tidak punya kesempatan untuk mengganti puasanya, karena selesai melahirkan, selesai hamil dan melahirkan, dia harus menyusui, ya, maka dia harus
membayar fidyah saja sebanyak hari yang ditinggalkan, ya. 1 hari itu fidyahnya memberi memberi makan 1 orang fakir miskin, ya, memberi makan 1 orang fakir miskin. Membayar fidyah ini dilakukan setelah puasa ditinggalkan, ya, bukan sebelum puasa ditinggalkan. Contohnya begini, ada orang yang bayar fidyah di awal Ramadan karena dia menyusui anaknya, kemudian dia bayar fidyahnya tanggal 1 Ramadan. Nah, para ulama melarang hal ini. Jadi berlalu dulu hari-hari Ramadan baru dibayar fidyahnya. Boleh dibayar setengah-setengah. Misalkan kita bayar fidyahnya setelah 7 hari puasa berlalu, baru kita bayar fidyah 7 hari dengan cara memberi makan 7 orang fakir miskin, ya. Misalkan dengan cara membelikan nasi kotak 7 box, kemudian kita beri fakir miskin, ya. Atau membayarnya sekaligus di akhir Ramadan, ini juga boleh, ya. Begitu hari terakhir Ramadan, kita membeli nasi sebanyak 30 box, kemudian kita berikan kepada fakir miskin, ya. Kita berikan kepada fakir miskin, ya. Saran saya untuk memberikan fidyah jangan untuk orang yang berbuka puasa. Kenapa? Karena orang yang berbuka puasa di masjid belum tentu orang miskin, ya. Orang yang berbuka puasa di masjid belum tentu semuanya miskin. Ini ada sebagian kaum muslimin begitu, memberikan fidyah diserahkan kepada pengurus masjid. Kemudian pengurus masjid memberikan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Padahal tidak semua yang berbuka puasa di masjid itu fakir miskin, ya. Maka cari orang-orang miskin. Di Jakarta mungkin banyak yang miskin, ya. Cari mereka, kemudian kita bawa nasi box 30 box, berikan kepada mereka, ya. Nah, dan memberinya juga jangan di siang hari karena khawatir nanti mereka tergoda untuk berbuka puasa. Ya, usahakan memberinya itu bisa ya beberapa mungkin 30 menit menjelang berbuka, ya, tapi harus tepat sasaran, yaitu mereka yang menerimanya adalah orang-orang fakir atau orang-orang miskin, ya. Wallahu taala a'lam. Silakan. Mungkin dari ibu-ibu jamaah di sini ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Belum? Oke, kita lanjutkan dari pertanyaan dari jamaah online. Dari Ibu Eja Sukastur, Departemen Infrastruktur Aceh, dan Vivi Bakti Sukastur, Jakarta. Bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena kita baru terbangun? Apakah puasa kita tetap sah atau bagaimana, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau sahurnya dimulai setelah azan berkumandang, maka ini tidak boleh, ya. Kita bangun karena dengar suara azan. Kita bangun tidur karena dengar suara azan. Kemudian kita buru-buru ngambil air mineral atau ngambil roti, kita sahur saat itu. Maka ini nggak boleh. Ya, maka ini batal puasanya atau tidak sah puasanya. Kenapa? Karena sudah masuk waktu fajar, ya, telah terbit fajar gitu. Kecuali bagi mereka yang sahur sebelum azan. Misalkan dia bangun 10 menit sebelum azan. 10 menit sebelum azan, kemudian dia makan sahur. Kemudian 10 menit setelahnya, pada saat dia minum terakhir, baru minum setengah gelas, ya, dan baru sampai di tenggorokan air itu, tiba-tiba azan berkumandang. Nah, maka air yang sudah sampai ke tenggorokan atau sudah masuk ke mulutnya, ini jangan dibuang. Boleh ditelan, ya. Boleh ditelan walaupun sudah azan. Tapi kalau memulai sahurnya sesudah azan berkumandang, ini tidak boleh, ya. Wallahu taala a'lam. Silakan. Iya. Kemudian selanjutnya dari Ibu Sari Satrio Infra 2. Terima kasih sekali atas tausiah yang sangat luar biasa. Mohon bisa dijelaskan bagaimana untuk pembayaran zakat mal dan zakat fitrah. Tayyib. Pembayaran zakat mal. Zakat mal atau zakat harta ini syaratnya dua. Syaratnya dua. Yang pertama sampai nisab.
ya. Nisabnya itu 85 gram emas. Ya, 85 gram emas. Artinya kalau harta kita dikonversi ke harga emas, dia sampai dengan 85 gram emas, maka ini berarti sudah sampai nisabnya. Nisab itu batas minimal, ya, batas minimal. Kemudian syarat yang kedua, mencapai haul. Haul itu 1 tahun. Jadi kalau bulan Sya'ban ini kita punya harta yang nilainya kalau dikonversi ke emas lebih dari 85 gram emas. Jadi kalau harga emas misalkan 1 juta 1 gramnya, berarti kita punya harta lebih dari 85 juta, ya, lebih dari 85 juta. Kemudian selama 1 tahun harta kita itu tidak berkurang, ya, harta kita itu tidak berkurang, ya, dari batas minimal. Maka di bulan Sya'ban yang akan datang di tahun depan kita harus mengeluarkan 2,5% dari harta kita itu, ya, 2,5% dari harta kita itu. Itu untuk zakat mal, ya. Jadi syaratnya 2, nisab, batas minimal, dan haul, ya, sudah 1 tahun. Tapi kalau dalam 1 tahun dia berkurang, misalkan di bulan Sya'ban sampai 1 nisab, tapi di bulan depan terjadi musibah, ya, sehingga harta kita berkurang. Kemudian 5 bulan yang akan datang bertambah lagi sampai 1 nisab. Maka dihitungnya ketika dia sampai 1 nisab. Misalkan setelah berkurang bulan depan, 5 bulan yang akan datang mencapai 1 nisab lagi, maka mulai dihitungnya bulan tersebut, bukan bulan sekarang, ya. Nah, itu cara menghitung zakat mal. Adapun zakat fitrah, ini kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah yang mereka sampai di tanggal 1 Syawal, ya, sampai di tanggal 1 Syawal. Maka mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya. Walaupun anak kecil, bayi. Jika ada bayi yang lahir di tanggal 30 Ramadan misalkan, ya, atau di tanggal 1 Syawal sebelum khatib naik mimbar, sebelum orang-orang sholat Id, ya, maka bayi yang baru lahir ini juga wajib dikeluarkan zakat fitrinya atau zakat fitrahnya, ya. Nah, bagi kita yang memang misalkan punya keluarga yang tidak sampai 1 Syawal umurnya, usianya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitri, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ibu Tanti SBUR Karyawati. Pak Ustadz, untuk tarawih yang dilakukan di rumah dan dilakukan sendiri tidak dilakukan di masjid, bagaimana pahalanya? Apakah sama dengan yang dilakukan di masjid? Karena kondisi COVID saat ini sangat membuat kita ragu-ragu untuk melakukan ibadah di masjid. Mohon arahannya, yang terbaik menurut Pak Ustadz bagaimana? Terima kasih. Baik. Definisi sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan secara berjamaah, ya. Ini definisi sholat tarawih, ya, sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan secara berjamaah. Ini definisi tarawih. Nah, adapun kita yang mengerjakannya di rumah sendiri, ya, secara penamaan dia tidak disebut sholat tarawih, tetapi disebut sholat malam, ya, disebut sholat malam. Karena tarawih ini termasuk juga bagian dari sholat malam, ya. Apakah boleh? Tentu saja boleh, ya, tentu saja boleh. Sebagaimana kita melakukan sholat malam di luar Ramadan, ya. Nah, apakah memiliki keutamaan? Ya, tentu saja, ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, khususnya bagi laki-laki yang mengerjakan sholat di masjid, ya, ini tentu keutamaannya berbeda ketika mereka mengerjakan di rumah. Tapi bagi wanita, ya, bagi wanita ketika mengerjakan ibadah sholat di rumah, maka ini pahalanya atau keutamaannya sama dengan ibadah yang dilakukan oleh laki-laki
di masjid ya. Apalagi di masa pandemi saat ini, kalau memang di lingkungan tempat kita tinggal itu ya, misalkan zona kuning apalagi zona merah, ya tidak mengapa kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah ini di rumah saja ya, di rumah saja. Bahkan sholat yang terbaik bagi wanita itu adalah di rumahnya ya. Baik, wallahu taala alam. Silakan. Baiklah. Terakhir ya. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Tidak terasa kita sudah 1,5 jam kita mengikuti kajian ini. Tiba saatnya izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Yang pertama adalah ada 3 golongan orang dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu mereka yang biasa-biasa saja, ini termasuk golongan orang yang merugi. Kemudian orang yang tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan, ini juga termasuk golongan orang yang merugi. Dan yang ketiga adalah orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dan ini termasuk golongan orang yang beruntung. Siapakah mereka yang beruntung? Adalah mereka yang tahu atau yang mempunyai ilmu dengan keistimewaan bulan Ramadan, dan mereka berusaha untuk mencapai keistimewaan itu. Mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang istimewa? Karena bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran, dan kedua, bulan di mana pahala amal ibadah kita dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Pahala inilah yang kita butuhkan pada saat kita pulang nanti. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Karena beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa adalah di waktu sahur dan pada saat orang berpuasa. Keistimewaan keempat, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Amalan yang dilakukan agar Allah mengampuni dosa kita adalah berpuasa karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa perbuatan yang mengurangi pahala puasa kita adalah berdusta, gibah, rafas atau berkata kotor, lawu atau ucapan dan perbuatan yang sia-sia, dan sako atau bersuara keras yang tidak bermanfaat. Sedangkan orang yang dosanya tidak diampuni Allah setelah bulan Ramadan adalah mereka yang tidak melakukan apa-apa di bulan Ramadan, dan orang yang berpuasa tapi hanya menahan haus dan lapar saja. Jangan lupa bahwa amalan yang terbaik di bulan Ramadan adalah membaca kitab suci Al-Quran, dan syukur bisa menghatamkannya, karena tadi sudah disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali pada saat bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah memberi makan atau minum berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Demikian, semoga apa yang sudah kita dengarkan hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bergembira dengan menyambut datangnya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC Mbak Mira. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Harimawan dan kepada Ustadz Faisal Abbas. Kami persilahkan untuk memimpin doa penutup. Baik, sebelum kita membaca doa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu memberikan contoh terbaik bagi kita, memberikan teladan, dan kita sebagai umatnya wajib mengikuti apa yang beliau contohkan, termasuk ketika menutup majelis ilmu ya. Nah, di antara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menutup majelis ilmu ya, menutup majelis ilmu, maka beliau tidak membaca doa dan memimpin para sahabat dalam berdoa, tetapi beliau mengajarkan para sahabat apa yang disebut dengan doa kafaratul majlis, doa penutup majelis. Apa hikmahnya, manfaatnya kalau kita membaca doa kafaratul majlis ini? Maka selama kita bertemu di majelis ini, tadi mungkin kita mulai acara ini pukul 9:30 pagi, kalau ada kekhilafan, kesalahan, atau orang-orang yang
tersinggung dengan ucapan kita, maka dengan membaca doa kafaratul majlis, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa di antara kita. Ya, ini di antara hikmah membaca doa kafaratul majlis pada saat kita akan menutup majlis. Maka pada pagi hari ini kita akan mencoba mengamalkan sunnah Nabi ini, yang mengamalkan apa yang diajarkan Rasul, supaya kita mendapatkan hikmahnya, yaitu semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara kita pada pagi hari ini. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bagi yang belum hafal boleh mengikuti saya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita ulangin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini doa kafaratul majlis hendaknya kita biasakan menutup majlis ilmu. Ya, mudah-mudahan bila ada kesalahan dan kekhilafan pada saat majlis ini, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Ini saja saya tutup dengan mengucapkan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Faisal Abbas. Masya Allah, alhamdulillah sekali mendapatkan banyak informasi, pengetahuan, dan tips-tips selama beribadah untuk besok di bulan suci Ramadan. Menarik sekali tema kajian kita pada hari ini. Begitu banyak manfaatnya. Semoga dapat menjadi panduan kita selama beribadah di bulan suci Ramadan. Yang tentu saja selain harus memikirkan aneka menu berbuka puasa, beragam menu kolak, menu es tentunya untuk keluarga tercinta. Baiklah, seperti janji Ibu Moderator tadi, akan ada door prize menarik untuk 10 yang memberikan pertanyaan yang asik ya Bu Moderator. Monggo, silakan dibacakan kepada Ibu Moderator, kami persilakan. Yang beruntung mendapatkan door prize hari ini, walaupun mungkin ada pertanyaan yang tidak saya bacakan tadi ya. Yang pertama, Ibu Hamidah Syahrudin, Departemen Perkeretaapian Jakarta. Yang kedua, Ibu Lisa Mahfud, Departemen Infrastruktur 1 Cirebon. Yang ketiga, Ibu Nina Soni, Departemen Gedung Yogyakarta. Yang keempat, Ibu Eja Sukastur, Departemen Infrastruktur Aceh, dan Vivi Bakti Sukastur Jakarta. Yang kelima, Ibu Sari Satrio, Departemen Infrastruktur 2. Yang keenam, Ibu Tanti SBUR, Karyawati. Yang ketujuh, Ibu Eja Amrina Sukastur, Departemen Infra 1 Aceh. Kedelapan, Ibu Dewi Hartono, Departemen Infra 2 Balikpapan. Yang kesembilan, Ibu Halimatus Sadiah Ramzani Sitorus, Departemen Infrastruktur 1 Medan. Dan yang terakhir, Ibu Marsida Martias, Departemen Gedung Natuna Sarasan. Selamat kepada 10 orang ibu yang beruntung hari ini untuk mendapatkan door prize. Dan jangan lupa, door prize hari ini dipersembahkan oleh ibu-ibu direksi dari Adikarya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, kepada para pemenang, untuk dimohon dapat menginformasikan nama diri, nama suami, asal unit kerja, dan nomor telepon ke dalam kolom chat. Jangan lupa ya Ibu, nanti kalau enggak ada di kolom chat, nama diri, nama suami, asal unit kerja, dan nomor telepon, hadiahnya buat MC-nya. Oke, Bu Harimawan, saya mau tanya dong Bu. Ibu Harimawan, kalau di bulan Ramadan, menu favorit keluarga apa Bu?
Bisa sharing nggak Bu sama kita semua yang ada di sini? Menu favorit. Kalau Pak Harimawan tuh sukanya pokoknya camilan yang pakai cabai rawit. Pedes ya Bu ya? Yang pakai pedes-pedes, iya. Kalau manis-manis Bu? Kalau manis-manis, apa ya? Kolak barangkali? Oh enggak, jarang banget bikin kolak yang seperti itu, jarang. Karena udah cukup teh manis aja. Oh gitu. Jadi tetap favoritnya di teh manis. Kalau boleh saya tanya, bisa dibantu mungkin ada mic. Kalau Ibu Punjung, menu favorit keluarga apa sih Bu? Bisa agak lebih cepat mungkin Mbak ke depan. Pembawa mic-nya, terima kasih. Oh sudah, baik terima kasih. Monggo Ibu. Biasanya yang penting kalau buka puasa mengembalikan energi dengan cepat tuh kita minum manis. Oh, Cuman manisnya manis yang alami, jangan kayak sirup gitu kan sudah ada campurannya. oke. Ya, tuh. Oh begitu ya Bu ya. Ya. Jadi dari buah ya Bu? Dari buah Jangan misalnya dari gula jus tebu ya, Bu, ya? gitu. Ya. Oke. Jadi kalau teh manis tuh gimana Bu? Soalnya biasanya kalau biaya Jawa kan kalau kayak nggak minum teh manis kurang afdol ya Kayak Bu. kurang afdol Iya. ya. Tapi kalau saya pribadi Ya. ya, kalau saya tetap memilih untuk yang alami saja. Oh, Tapi gitu. itu cepat mengembalikan energi kan, kita seharian gula darah kan sudah turun gitu. Kita Walaupun minum. menggunakan diabetasol gitu Bu? Ya Tetep. boleh-boleh Oh, saja. boleh. Ini pilihan saya soalnya boleh-boleh saja. Baik. Monggo-monggo saja. Yang penting pengembalian energi secara cepat. Baik. Terima kasih banyak Ibu bocorannya. Jadi biar kita tetap segar, bukan imunnya tetap kuat. Untuk acara selanjutnya kita akan memberikan cenderamata kepada Ustadz Faisal yang akan diberikan oleh Ibu Ketua RIA, Ibu Entus Asnawi. Yang terhormat Ibu Entus Asnawi, kami persilakan. Momo, Pak Ustadz. Silakan Bapak. Di tengah mungkin? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Dengan selesainya penyerahan souvenir, maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz Faisal Abbas yang telah berkenan hadir untuk membimbing kami semua yang ada di sini untuk lebih membekali diri lagi memasuki bulan Ramadan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada hadirin dan ibu-ibu sekalian, Rukun Ibu Adikarya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya di tatap muka secara online pada hari ini. Hati gembira berbarengan teman, bergembira ria di bawah jembatan. Seandainya kita diizinkan Tuhan, tentu bersua di hari kemudian. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentunya tetap dengan prokes kesehatan di era pandemi.